Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Fadilah, kelas 2C Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengorganisasian. Pengorganisasian dimaksudkan agar manajer dapat menempatkan orang-orang dalam struktur yang di dalamnya terkandung tugas-tugas serta hak dan kewajiban atas pemerintah. Ada beberapa definisi tentang pengorganisasian. Yang ke-1, menurut Stoner and Walker, yaitu pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan agar tujuan itu tercapai. Menurut Taylor dan Farrell, pengorganisasian yaitu aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berbeda di antara pekerja dan karyawannya. Menurut Seto, pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat dilepaskan atau dibubarkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai suatu organisasi. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Yang pertama, division of work, yaitu pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas dan bukan tugas secara keseluruhan. Yang kedua, departemen merupakan penggabungan tugas secara logis dan efisien untuk melacak jaringan kompleks dari hubungan formal dalam sebuah organisasi. Manajer biasanya menggambarkan bagian sebuah organisasi. Kotak mewakili pengumpulan, pengelompokan logis dari aktivitas pekerjaan yang kita sebut dengan departemen. Departementalisasi oleh karena itu merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas pekerjaan yang dapat dihubungkan dengan kelompok serupa. Yang ketiga, hierarki atau relasi, yaitu hubungan antara bidang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja termasuk kepada sesama bidang ataupun kepada pemimpin. Yang keempat, koordinasi adalah menetapkan mekanisme yang menyatukan aktivitas departementalisasi menjadi satu kesatuan dan memonitor keefektifan integrasi tersebut. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total, yang pada akhirnya dapat mengorbankan sasaran organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi yang berdampak pada perubahan sebagai struktur organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi dapat membedakan menurut berbagai faktor, di antaranya adalah dari jumlah penjualan pasar hingga jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh, memiliki 10 orang pasti berbeda dengan memimpin 100 orang. Yang ketiga, teknologi. Dengan adanya teknologi, tingkat keefektivitas dan efisien suatu organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengaku pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memasuki satu organisasi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisiknya. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasi. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan menuntut lingkungan yang senantiasa merubah. Sebaliknya, yang cenderung
status tidak akan selalu banyak mengubah struktur organisasi. Pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang pertama, pendekatan fungsional. Pendekatan ini adalah proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang akan mesti menjalankan dalam sebuah organisasi. Dua, pendekatan produk. Pendekatan ini menentukan bagian-bagian organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Pendekatan ini mendapatkan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Yang keempat, pendekatan geografis. Pendekatan ini penentu bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Yang kelima, pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan yang lain. Bentuk struktur organisasi. Pertama, organisasi fungsional merupakan yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembentukan atau kerja dalam bentuk fungsional dilakukan berdasarkan fungsi manajernya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, organisasi divisional adalah struktur organisasi yang berkelompok dan berdasarkan sesamaan produksi, layanan, dan letak geografisnya. Yang ketiga, organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.